Halo Sunsil Girls, masih bersama saya Brian Gunawan dalam video terakhir kita di course Kenali Bakat Dalam Diri untuk Karirmu. Sebelum masuk ke materi video, mari kita ulas sedikit apa saja nih yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Diawali dengan membahas tips mengetahui bakat, kecerdasan majemuk, hingga membuat career plan sesuai bakat. Rasanya sudah cukup panjang nih ya perjalanan kita untuk dapat mengenali bakat diri untuk karirmu. Eits, namun tidak berhenti sampai di situ saja nih Sunsil Girls. Pada video terakhir kita dalam course ini, saya akan membahas tentang passion dan dunia kerja untuk melengkapi seluruh pembahasan dalam course ini. Sunsil Girls, mungkin kamu sering mendengar kata passion diucapkan oleh orang-orang. Tapi apa sih sebenarnya passion itu? Passion adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting untuk dilakukan. Kamu mungkin banyak mendengar nasihat untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan passion atau apa yang kamu suka. Mereka mungkin mengatakan bahkan follow your passion atau ikutilah passion kamu. Tapi tahukah kamu, walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar advice ini, banyak profesional dan career coach yang tidak setuju dengan ungkapan tersebut. Beberapa pakar menyarankan daripada follow your passion akan lebih baik jika develop your passion atau mengembangkan passion kamu. Kalau kamu aktif mengembangkan passion, kamu akan mengerti bahwa bisa saja passion itu tidak hanya satu dan mungkin saja tidak akan sama selamanya. Karena dengan active approach ini, kamu jadi lebih terbuka dengan hal-hal baru yang bisa kamu pelajari dan lebih siap menghadapi hambatan-hambatan yang muncul. Tidak hanya itu, follow your passion seperti menuntut orang untuk sudah mengetahui passion mereka dari awal dan harus menjadikannya sebagai suatu pekerjaan. Padahal tidak sedikit yang bingung, bahkan tidak tahu apa yang mau mereka jadikan karir. Nasihat follow your passion juga terkesan seperti mendengarkan hanya kata hati untuk pilihan karir kamu. Walaupun beberapa orang memang sudah tahu dan yakin dengan passion mereka berdasarkan kata hati, tapi di sisi lain banyak juga loh yang sebenarnya kata hatinya belum yakin betul, bahkan masih terpengaruh oleh faktor lain, seperti emosi atau tren masa kini. Pada intinya, follow your passion itu memberi kesan pasif. Di mana seolah-olah nih, kalau kamu sudah mengikuti passion kamu, maka kamu tidak akan merasa seperti bekerja setiap harinya dan pekerjaan akan terasa lebih mudah. Padahal kalau kita pikir-pikir, mencari pekerjaan yang berarti untuk kita tidak selalu mudah sebenarnya. Nah, ada beberapa kondisi nih di mana minat, bakat, dan pekerjaan tidak searah. Contoh pertama, bisa saja kamu menyadari bahwa minat dan bakat kamu tidak selaras. Kamu minat pada fotografi, tapi bakat kamu dalam logika dan matematika. Kamu pasti bingung kan, harus bagaimana nih dan harus mengikuti yang mana. Kemudian, contoh kedua. Misalnya minat dan bakat kamu sebenarnya masih selaras. Kamu tahu passion kamu apa, tapi ternyata pilihan kerjaannya bukan sesuatu yang dapat menghasilkan uang secara stabil atau monetizable. Sementara kamu juga harus menabung untuk masa depan atau bertanggung jawab membantu keuangan keluarga. Nah, disinilah career plan berperan penting dalam membantu kamu menyelesaikan masalah seperti ini. Untuk contoh pertama, kamu harus meyakinkan dirimu lagi. Apakah kamu akan bekerja mengikuti minat atau bakat kamu? Jika kamu ingin mengejar karir dalam fotografi, apakah kamu benar-benar yakin untuk mengejar karir dalam fotografi? Apakah kamu punya skill yang cukup? Jika belum, apa saja nih harus kamu lakukan untuk upgrade skill kamu? Jika kamu memang yakin, maka buatlah perencanaan. Apa saja skill dan pengalaman yang dibutuhkan agar nantinya kamu memiliki reputasi dan koneksi yang baik sebagai fotografer. Apabila kamu akan mengejar karir sesuai bakat, yakni di bidang logika dan matematika seperti pada contoh pertama, pastikan lagi pilihan karir apa yang cocok dengan kamu. Apakah kamu cocok dengan gaya dan tuntutan pekerjaannya? Atau apakah ada kualifikasi lain untuk bekerja sesuai bakatmu? Karena bisa saja dengan persiapan dan perencanaan yang baik, kamu menikmati pekerjaan sesuai bakat kamu. Dan apa yang kamu minati bisa menjadi sebuah hobi di luar pekerjaan kamu. Ingat, passion tidak selalu hanya satu. Kamu bisa juga memiliki passion pada beberapa hal, misalnya pada pekerjaan dan hobi kamu sekaligus.
Lalu, untuk contoh kedua, kasus seperti ini membutuhkan konsultasi dengan keluarga dan perencanaan keuangan yang baik. Ada beberapa orang yang awalnya bekerja sesuai bakat dulu untuk mendapatkan keuangan yang stabil. Tetapi dari situ mereka juga mendapatkan pengalaman bekerja dan koneksi yang baik untuk mengejar karir sesuai passion mereka atau menjadikan passionnya sebagai pekerjaan sampingan. Selama bekerja, bisa saja passion kamu berubah seiring dengan bertambahnya umur, bertemu banyak orang, mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru, atau sekedar apa yang kamu minati tidak semenarik dulu lagi. Tapi jangan khawatir atau jadi stres kalau itu terjadi. Karena beberapa orang pun mengalaminya. Ini adalah hal yang sangat wajar. Bahkan figur terkenal contohnya nih seperti Ernest Prakasa pun mengalami perubahan dalam jalur karirnya. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Ernest dikenal sebagai stand-up comedian dari gignya di salah satu stasiun TV. Ketertarikannya pada komedi dimulai dari kecil di mana dia sering mendengar kaset komedi yang diputar oleh ayah atau ibunya di mobil. Berangkat dari stand-up comedian, dia juga membangun komunitas stand-up komedi tunggal di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pelopor budaya stand-up komedi di Indonesia. Kemudian setelah beberapa kali bermain peran di film, Ernest pun mulai menulis dan menjadi sutradara untuk film pertamanya Ngenes. Tidak berhenti di situ, dia juga membuat film kedua dengan judul Cek Toko Sebelah yang meraih penonton dalam jumlah banyak dan memenangkan penghargaan serta menerima banyak sekali apresiasi dari orang-orang. Dari situlah Ernest mulai fokus berkarir di dunia perfilman, terutama dalam penulisan naskah dan juga menjadi sutradara film. Nah, berdasarkan contoh figur terkenal seperti Ernest Prakasa ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap langkah yang kamu ambil dalam mencari karir yang cocok akan selalu menjadi learning experience atau pengalaman pembelajaran yang baru. Apabila kamu menemukan hambatan atau merasa gagal dalam karir kamu, jangan mudah menyerah. Kenapa? Carol Dweck, seorang profesor dalam bidang psikologi dari Stanford University, mempelajari tentang sikap murid terhadap kegagalan. Beliau menyadari bahwa beberapa murid setelah menghadapi kegagalan dapat bangkit kembali. Sementara beberapa murid lainnya tampak tertekan bahkan dari hambatan kecil sekalipun. Setelah mempelajari tingkah laku ribuan murid di sekolah, Dr. Dweck menjelaskan bahwa ada dua mindset untuk menggambarkan keyakinan dasar yang dimiliki seorang individu tentang pembelajaran dan kecerdasan, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang yang memiliki growth mindset, nilai dan performa akademiknya lebih tinggi dibanding murid-murid yang memiliki fixed mindset. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Seseorang dengan growth mindset melihat kesempatan baru. Kesalahan dan kegagalan adalah pembelajaran untuk mereka. Mereka adalah lifelong learner atau pembelajar seumur hidup, di mana mereka percaya dengan ketekunan dan usaha untuk belajar, serta mendapatkan pengalaman baru, dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu nih, dengan growth mindset, mereka juga lebih tahan banting, terbuka dengan kritik dan feedback, serta tetap fokus pada goals yang ingin dicapai saat berhadapan dengan masalah. Dengan mindset ini, kamu pun aktif untuk mengasah bakat kamu dan juga skill-skill lain yang penting saat kamu bekerja. Nah, bagaimana kamu bisa mengembangkan growth mindset dalam bekerja? Cara pertama, fokus pada pembelajar. Kamu harus fokus untuk selalu belajar dan be a lifelong learner. Yang kedua, go beyond your limits, lebih dari batas kamu sekarang. Kamu tidak akan tahu kapasitas yang sebenarnya jika kamu tidak mencoba melewati limit atau batasan kamu. Ketiga, mengevaluasi manfaat kritik dan feedback. Menerima kritik dan feedback memang bisa membuat kamu takut dan kecewa. Karena kamu ingin apa yang kamu kerjakan sudah sempurna. Namun, hadapilah rasa takut dan kekecewaan itu. Karena kritik dan feedback merupakan sisi penting mengenai hal-hal yang bisa kamu tingkatkan. Keempat, berusaha memahami mengapa sesuatu itu gagal. Menghadapi kegagalan bukanlah hal yang mudah, karena kamu pasti sudah berusaha untuk melakukannya dan memiliki ekspektasi seperti apa hasilnya. Namun, kalau kamu merefleksikan lagi proses sebelum kegagalan, seperti hal-hal yang sudah kamu lakukan, masalah apa yang akan muncul, dan kekurangan yang perlu ditingkatkan, ini akan menjadi catatan penting untuk kedepannya ketika kamu menghadapi hal yang sama. Yang terakhir,
Yuk kita renungkan apa yang kamu pelajari. Refleksikan hal-hal yang sudah kamu pelajari, baik hard skills maupun soft skills. Apakah short term goals pada career plan kamu sudah sesuai untuk mencapai long term goals kamu? Saat kamu merefleksikan diri dan kamu masih menemukan hal-hal yang belum kamu bisa atau belum ahli melakukannya, jangan putus asa dulu. Tanamkan pada diri bahwa kamu masih belajar dan dari situlah kamu bisa mendapatkan motivasi untuk maju terus. Nah, Sunsil Girls, demikianlah seluruh rangkaian pembahasan kita dalam course Kenali Bakat Dalam Diri untuk Karirmu. Semoga kamu dapat menerapkan seluruh materi yang sudah dibahas dalam course ini dengan baik ya. Ingat, perfection is all about learning. Jadi teruslah belajar agar kamu bisa terus melangkah menuju kesempurnaan. Sampai jumpa.